Halo, saya Rinto, program asisten SDGs Invite. Menurut kamu, kebijakan publik di Indonesia udah partisipatif, inklusif, dan bermakna belum sih? Yuk, sini kita bikin paham. Sebelum kita ke sana, kita harus paham dulu apa itu kebijakan publik. Dan kenapa kebijakan publik harus good in terms of good public policy. Jadi gini, kebijakan publik itu harus berbasis kebutuhan masyarakat, menjawab segala problem sosial, dan berangkat dari proses yang relevan dari hasil yang diinginkan. Nah, masalahnya publik itu, kita ini nih, yang warga sipil, punya jarak yang cukup jauh dengan pembuat kebijakan. Suara kita nih, sebagai warga, seringkali nggak sampai ke pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Bisa juga karena pemerintah nggak punya political will untuk membuat kebijakan yang jawab permasalahan masyarakat. Terus, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat sipil? Ada banyak cara, guys. Mulai dari kritik, melalui media sosial, karya seni, bahkan aksi massa turun ke jalan. Tapi, mari kita bicara soal membuka ruang yang inklusif, partisipatif, dan bermakna dalam proses pembuatan kebijakan ke pemerintah. Kita menagih komitmen mereka dan mendorong keterbukaan pemerintah. Di Indonesia, kita punya platform namanya Open Government Partnership atau OGP. OGP ini merupakan inisiatif multilateral yang dilakukan tidak hanya oleh negara. Dalam hal ini, pemerintah, tapi juga oleh organisasi masyarakat sipil. Tujuannya OGP untuk membuka tata kelola pemerintahan yang lebih baik, menagih komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas negara dalam segala aspek tentunya. Memperluas partisipasi publik yang bermakna, penggunaan teknologi informasi agar kebijakan itu lebih efisien dan efektif. Dan tentunya meningkatkan kualitas kebijakan publik itu sendiri. Nah, pada 2011, platform ini dibentuk oleh banyak perwakilan negara. Salah satunya itu Indonesia, guys. Jadi, Indonesia ini termasuk negara yang memprakarsai OGP loh. Saat ini terdapat 77 perwakilan negara dengan 150 pemerintah di level lokal, serta ratusan organisasi masyarakat sipil. Peran Indonesia nggak main-main loh di OGP. Sejak 2010, kita mendorong dan berperan aktif di level global. Di Indonesia, kita menyebut platform ini sebagai Open Government Indonesia atau OGI. OGI ini memiliki Sekretariat Nasional OGI yang diisi oleh perwakilan kementerian lembaga dan organisasi masyarakat sipil. Nah, Invite jadi salah satu steering committee nih di Seknas OGI. Terus, apa perannya untuk proses pembuatan kebijakan yang lebih baik di Indonesia? OGP ini menjadi platform bagi teman-teman masyarakat sipil untuk mendorong beberapa kebijakan. Misalnya Invite, kita nggak cuma gabung dengan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk mendorong suatu kebijakan, tapi kita juga jadi pengusul kebijakan yang baru. Nah, nggak cuma Invite, banyak organisasi masyarakat sipil lainnya yang mendorong kebijakan yang baik di tingkat global. Bahkan sampai ada yang dapat OGP Award loh. Beberapa contoh kebijakan yang bagus dan hasil kolaborasi di OGP, misalnya di tahun 2023 pada saat OGP Summit di Tallinn, Estonia. Kebijakan perluasan bantuan hukum bagi individu dan kelompok rentan di Indonesia yang diinisiasi oleh IJRS dan BPHN memenangkan OGP Awards. Kebijakan ini memperkuat pendampingan hukum kepada lebih dari 94.000 masyarakat rentan sejak 2016 hingga 2022 dengan melibatkan 619 organisasi bantuan hukum atau OBH. Selain itu, kalian pernah dengar lapor Mas Wapres kan? Josobo itu adalah platform untuk warga melaporkan kebijakan publik dengan masalah, kasus, atau sejenisnya. Namanya SP4N Lapor. Platform ini merupakan kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil dengan kementerian lembaga. Sayangnya kebijakan itu nggak ada kelanjutannya dan nggak ada usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Terus ngomong-ngomong soal transparansi dan menghindari konflik of interest, ICW menggandeng LKPP pernah dorong portal keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa loh. Bagus kan? Itu bisa loh urangin titipan-titipan failure orang dalam. Nah, itu kan contoh. Kalau sekarang gimana dong? Pemerintah harus improve. Komitmennya harus diperkuat. Dan jangan lupa, pelibatannya juga harus diperluas.
Bagaimana tuh caranya? Bisa dimulai dari membuat dasar hukumnya, meningkatkan kualitas SDM yang ada di Seknas OJI, dan memperbaiki skema pada saat pembuatan rencana aksi nasional. Beberapa waktu lalu, pada 2025, OJP Asia Pacific Regional Meeting di Manila, INVIT mewakili Koalisi CSO Indonesia untuk OJP, menyampaikan desakan untuk perbaikan dan peningkatan OJP ke depan. Kebetulan, waktu itu, saya dan Deputi Direktur INVIT, Bonatua, menjadi salah satu delegasi masyarakat sipil yang hadir di Manila. Saat beliau berbicara pada sesi high level roundtable meeting, INVIT menyampaikan bahwa OJP harus serius dalam memperluas komitmen pada level pemerintah. Selain itu, juga berpegang teguh pada prinsip pemerintahan terbuka dalam segala lini. Saya sendiri kemarin menjadi pembicara pada sesi utama yang bertajuk Innovating Citizen Participation in Policy Making. Pada kesempatan itu, saya mendorong OJP untuk membuka partisipasi yang lebih luas, inklusif, dan partisipatif. Kemudian, juga mengajak OJP untuk merancang kebijakan yang berkelanjutan, baik lewat pembentukan dasar hukum maupun dukungan pendanaan oleh pemerintah. Tidak kalah penting, saya juga menyampaikan agar OJP tidak berhenti ketika ada pergantian kepemimpinan. Saat ini, teman-teman organisasi masyarakat sipil sedang mendorong peraturan presiden tentang keterbukaan pemerintah. Nah, ini nanti menjadi dasar hukum yang lebih tinggi di OJI. Dampaknya apa sih? Selain memperkuat kualitas rencana aksi nasional, mengikat komitmen pemerintah, dan memberikan pengakuan kerja-kerja OJI agar masuk dalam budget pemerintah. Hal ini juga berdampak pada proses pembuatan kebijakan di luar OJI loh guys. So, menurut kamu, bagaimana sih seharusnya pembuatan kebijakan yang inklusif dan partisipatif bagi kita para warga ini? Tulis di kolom komentar ya.